Halo semuanya, perkenalkan saya Rael Reva dengan NIM 120220047 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Adapun outline yang ingin saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, latar belakang kemunculan awal teori kompetitif dan klaster. Yang kedua, faktor penentu keunggulan dan ruang lingkup kompetitif wilayah. Yang ketiga, klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Yang keempat, komposisi klaster di Amerika Serikat dan fungsi mempengaruhi persaingan. Yang kelima, peran klaster dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Yang keenam, strategi pembangunan regional dan peran pemerintah. Yang ketujuh, pengaruh pemerintah dan swasta dan perbedaan antara kebijakan industri dan klaster. Yang kedelapan, karakteristik dan kritik dari klaster. Untuk outline pembahasan pertama itu, latar belakang awal kemunculan teori kompetitif dan klaster. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa sih sebenarnya pencetus dan apa sih gimana sih latar belakang dari kemunculan teori kompetitif dan klaster ini. Sebelumnya konsep ini itu dikembangkan oleh Michael E. Porter, yang dimana latar belakang dari kemunculan teori kompetitif dan klaster oleh Michael Porter ini itu karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya suatu tekanan krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, pada grafik pertumbuhan perekonomi Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai tahun 2000 dalam satuan persen yang saya sajikan dalam presentasi ini terlihat bahwa pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, di mana pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2018 itu sebesar 2,9% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2,2%. Nah, sejak tahun 1990 hingga tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini mengalami pemerosotan pada tahun 2009, yakni minus 2,5%. Jadi itulah latar belakang dari Michael Porter ini mencetuskan teori kompetitif dan klaster. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pengembangan konsep ini yang dicetuskan oleh Michael Porter? Nah, tujuan dari pengembangan konsep dari teori kompetitif dan klaster ini yaitu untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan bagaimana sih kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing pedagang. Nah, pendapat dari Porter ini tentang teori kompetitif dan klaster yaitu melalui pendekatan tradisional atau kebijakan industri yang sebelumnya sudah ada dan digunakan itu tidak berfungsi untuk pembangunan ekonomi di Amerika Serikat. Pendekatan tradisional yang dimaksud itu yaitu perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, di mana maksudnya di sini adalah iklim bisnis itu bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua itu adalah pembangunan industri-industri berteknologi yang tinggi. Yang ketiga itu adalah pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri.
Selanjutnya yaitu faktor penentu keunggulan dan ruang lingkup kompetitif wilayah, yang dimana pada tahun 2003, si Michael Porter ini mencetuskan faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, yaitu yang terbagi atas tiga. Yang pertama itu keunggulan secara mikroekonomi, yang kedua itu keunggulan secara makroekonomi, dan yang ketiga adalah keunggulan secara faktor endowment. Di mana keunggulan secara mikroekonomi ini terdiri atas kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Jadi, faktor penentu keunggulan suatu kompetitif wilayah ini dipengaruhi kuat oleh kualitas lingkungan dan bagaimana sih iklim bisnis di lingkungan tersebut. Yang kedua itu adalah pengembangan klaster. Faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah ini bagaimana sih pengembangan klaster di suatu wilayah tersebut, apakah sudah berjalan secara efektif, efisien, ataupun tidak. Yang ketiga itu adalah kecanggihan strategi dan operasional perusahaan, di mana kecanggihan strategi dan operasional perusahaan ini merupakan penjelasan tentang bagaimana sih suatu perusahaan dapat menciptakan strategi dalam pengembangan keunggulan kompetitif di wilayah klaster itu. Yang kedua ini terbagi atas keunggulan secara makroekonomi, yaitu tentang kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua itu adalah bagaimana pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Jadi, pada penentu keunggulan kompetitif wilayah secara makroekonomi ini dipengaruhi oleh lembaga-lembaga ataupun kebijakan-kebijakan untuk menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang ketiga adalah faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam di lokasi, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan penduduk, ataupun warisan atau cagar budaya. Nah, atas dasar untuk menciptakan ruang lingkup yang kompetitif dalam suatu wilayah ataupun keunggulan kompetitif, Porter ini mengusulkan teori klaster. Sebenarnya pemikiran intelektual awal dari klaster ini berasal dari Marshall, yang dimana pada buku Principle of Economy ini ada bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri yang dicetuskan oleh Marshall. Sebelumnya, klaster ini kan merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis maupun secara langsung oleh kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Nah, maka dari itu, lingkup geografis klaster ini dibagi atas tiga, yaitu daerah, negara bagian, maupun satu kota. Lingkup geografis suatu klaster ini berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya itu terjadi. Selanjutnya, untuk meyakinkan dari teori klaster yang dibuat oleh Michael Porter ini, si Porter mencontohkan beberapa studi kasus, yaitu beberapa klaster, antara lain itu seperti klaster anggur di California, klaster industri hayati di Massachusetts, klaster multimedia Manhattan, dan klaster multimedia San Francisco. Di sini saya mengambil contoh klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Pada diagram ini sudah tersajikan perusahaan-perusahaan yang di dalam satu klaster, di mana perusahaan-perusahaan ini saling berkaitan atau saling berhubungan. Contohnya di sini, kenapa sih lembaga pendidikan ini kok jadi
ada kaitannya sama lembaga-lembaga kesehatan. Kenapa sih? Nah, lembaga pendidikan seperti contohnya di sini adalah Harvard, MIT, Tufts, Boston, dan UMass. Itu kan seperti yang kita tahu, lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu kan sering mengadakan suatu riset ataupun penelitian yang dimana pada saat ingin melakukan suatu riset itu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi ini membutuhkan suatu wadah yang dimana dapat memanajemen dari struktur riset yang akan dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan suatu organisasi riset untuk mendukung penelitian dari lembaga ini. Selanjutnya, apa sih kaitannya kepada laboratorium dan sejenisnya itu? Nah, di sini spesialis penyedia jasa riset ini dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau lembaga perguruan tinggi ini sebagai tempat atau wadah penyedia untuk melakukan penelitian yang tadi. Seperti yang kita ketahui, penyedia jasa riset ini seperti laboratorium, klinik uji itu memiliki peralatan yang lengkap. Sementara perguruan tinggi itu tidak memiliki peralatan yang lengkap, maka dibutuhkan suatu perusahaan yang berkaitan atau berhubungan tentang riset atau penelitian yang ingin dilakukan. Sebelumnya tadi kan ada wadah organisasi riset tuh. Nah, wadah organisasi riset ini juga berkaitan. Setelah adanya organisasi riset, lembaga organisasi riset ini, nah, setelah melakukan sebuah penelitian ataupun riset, terbitlah suatu produk. Produknya itu apa? Produknya itu berupa produk biologi ataupun produk biofarma ataupun yang sering kita eh, dengar itu seperti vaksin, obat-obatan. Nah, muncullah suatu produk ini. Produk ini lalu untuk kemana? Produk ini itu dibutuhkan oleh perusahaan seperti rumah sakit, pendidikan, dan spesialis. Begitupun juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti produk kecantikan, penyedia instrumen operasi bedah, dan lain sebagainya yang ada pada klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts ini. Selanjutnya, komposisi klaster di Amerika Serikat dan fungsi mempengaruhi persaingan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal mengenai latar belakang di dimunculkannya suatu teori klaster atau keunggulan kompetitif ini yang berdasarkan kepada yang melatar belakangi atas perekonomian di Amerika Serikat, maka studi kasus kali ini saya jelaskan mengenai klaster global dan klaster lokal yang ada di Amerika Serikat. Yang dimana klaster global itu sebelumnya adalah klaster yang melayani pasar nasional dan global, di mana pada klaster global ini itu rentan terhadap terpaparnya terpaparnya kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan klaster lokal sendiri itu melayani pasar lokal. Pada klaster lokal ini kebalikannya dari klaster global. Itu sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, pada komposisi klaster di Amerika Serikat ini cenderung lebih dominan kepada klaster lokal, di mana klaster globalnya ini hanya 10%-an lah, sekitar 10%-an dibandingkan dari klaster lokal. Selanjutnya adalah bagaimana sih klaster ini dapat berfungsi untuk mempengaruhi terhadap persaingan? Yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, bahwa klaster itu adalah suatu pengelompokan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Nah, tujuan dari pengelompokan itu yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya suatu klaster di suatu wilayah, maka peningkatan produktivitas terjadi di dalam suatu klaster tersebut karena pada klaster tersebut itu yang dimana saling
berhubungan dan saling membutuhkan antar satu sama lain di dalam perusahaan itu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kapasitas peserta klaster. Peningkatan kapasitas peserta klaster ini itu bertujuan untuk sebagai inovasi dan pertumbuhan dari produktivitas yang tadi. Yang ketiga itu adalah klaster ini mempengaruhi persaingan dalam hal untuk merangsang pembentukan bisnis yang baru. Dengan adanya suatu klaster yang tadinya eh, para investor-investor tidak ingin untuk atau tidak tertarik nih untuk membuka suatu bisnis yang baru, semenjak ada klaster, para investor itu jadi tertarik untuk membuka eh, bisnis baru melalui inovasi-inovasi yang tadi. Nah, klaster mempengaruhi persaingan yang tiga itu tadi bergantung kepada yang pertama itu hubungan pribadi, yang kedua itu komunikasi tatap muka, dan yang ketiga itu adalah jaringan individu dan lembaga. Selanjutnya yang menarik adalah di sini bagaimana sih peran klaster dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana peran klaster dalam peningkatan produktivitas. Yang pertama itu sebelumnya itu kan masyarakat itu mempercayai teori aglomerasi. Namun seiring kemajuan, sifat ekonomi dari aglomerasi ini udah bergeser ke tingkat klaster dan jauh dari industri yang lebih sempit atau daerah perkotaan semata. Nah, klaster dalam peningkatan produktivitas itu yang pertama itu adalah akses ke input dan karyawan khusus. Yang dimana maksudnya di sini adalah lokasi dalam sebuah klaster itu dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal. Nah, kemudian klaster ini membentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana yang secara inheren itu lebih efisien atau efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif, asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif, di mana sumber di luar klaster ini mungkin diperlukan jika pemasok lokalnya itu tidak kompeten ataupun tidak tersedia. Namun ini bukan langkah apa ya, bukan suatu langkah yang efektif gitu, yang dimana itu dapat sebagai apa ya, sebagai penggantinya itu strateginya itu dapat dilakukan untuk kekuatan yang dimana mendorong suatu pemasok lokal itu menjadi kuat maksudnya. Jadi perannya di sini itu adalah strategi yang dilakukan itu bukan untuk mengambil barang dari luar dari klaster itu, namun malah justru untuk membangkitkan pemasok baru atau investasi lokal yang berada di daerah tersebut, begitu. Selanjutnya itu ada akses ke informasi. Fungsi dari memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini merupakan kasus yang khusus penting dari manfaat dari informasi klaster. Akses ke informasi ini bisa dari kedekatan, pasokan, dan keterkaitan teknologi dan keberadaan hubungan pribadi ataupun ikatan komunitas yang dimana dari hal-hal itu memupuk kepercayaan dan memfasilitasi aliran informasi di dalam suatu kelompok tentang klaster yang tadi. Selanjutnya, akses ke instansi dan barang publik. Nah, kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan ini, merupakan akses ke institusi dan barang publik, di mana klaster ini membuat banyak input. Jika tidak akan mahal itu menjadi barang publik atau semi publik.
Informasi yang dibangun sebuah klaster itu dapat dilihat sebagai barang publik semu. Nah, beberapa barang publik atau semi publik yang tersedia dalam klaster ini mirip dengan barang publik konvensional. Maksudnya di sini adalah terkait erat dengan pemerintah ataupun lembaga publik. Misalnya itu kayak investasi publik dalam infrastruktur khusus, program pendidikan, informasi, dan pameran dagang. Nah, selain itu juga barang publik atau semi publik di lokasi klaster itu sering merupakan hasil dari investasi swasta dalam program pelatihan, infrastruktur swasta, pemusat kualitas, dan bentuk-bentuk lain yang menguntungkan klaster. Selanjutnya, insentif dan pengukuran kinerja. Klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah tekanan dari kompetitif, di mana persaingan dengan pesaing berbasis lokal itu memiliki efek insentif yang kuat karena kemudahan perbandingan yang konstan dan karena rival lokal itu memiliki keadaan umum yang serupa, misalnya biaya tenaga kerja, akses pasar lokal, ataupun biaya utilitas. Sehingga persaingan ini harus dilakukan pada dimensi lain. Yang kedua itu adalah tekanan kompetitif dalam sebuah klaster diperkuat oleh tekanan teman sebaya. Maksudnya di sini adalah antara perusahaan itu tidak langsung atau tidak bersaing. Kebanggaan dan keinginan untuk terlihat baik di komunitas lokal itu memotivasi perusahaan untuk berusaha mengalahkan satu sama lain. Yang terakhir itu ada komplementaritis. Maksudnya di sini tuh klaster itu untuk meningkatkan produktivitas itu tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Beberapa jenis yang saling melengkapi itu seperti produk pelengkap untuk pembeli. Misalnya nih, kita kan lagi, kalau wisata itu kan nggak cuma lihat lautnya doang, misalnya di pantai, nggak cuma lihat lautnya doang atau pantainya doang, tapi kan kita itu, para konsumen itu kan melihat dari segi ada nggak tersedia hotel di sana, ada nggak restoran di sana dan bagaimana, ada nggak para penjual atau pedagang souvenir di sana dan fasilitas-fasilitas lainnya. Lokasi bersama perusahaan dan industri dalam sebuah klaster ini memudahkan kita untuk mencapai koordinasi layanan produk dan menciptakan tekanan internal untuk perbaikan di antara bagian-bagian dari klaster dengan cara itu secara substansional dapat meningkatkan kualitas dan atau efisiensi secara keseluruhan. Contoh yang kedua itu misalnya pelengkap pemasaran. Kehadiran sekelompok perusahaan dan industri terkait di lokasi penawaran efisiensi dalam pemasaran bersama, misalnya rujukan perusahaan, pameran dagang, majalah perdagangan, delegasi pemasaran itu juga dapat meningkatkan reputasi lokasi di bidang tertentu dan membuatnya itu lebih apa ya, pembeli itu lebih yakin untuk mempertimbangkan vendor atau produsen yang berbasis di sana. Yang kedua itu adalah peran klaster dalam peningkatan inovasi. Nah, klaster dalam inovasi ini sama pentingnya manfaatnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada klaster dan produktivitas, di mana perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster itu sering dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru, seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini itu perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster itu mendapat manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli. Partisipasi klaster ini juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Sebuah perusahaan dalam sebuah klaster sering dapat lebih mendapatkan komponen, layanan, mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi baik dalam bentuk lini produk, proses baru, atau model logistik baru.
Perusahaan dalam sebuah klaster ini dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih dari maksudnya kepastian yang lebih bahwa sebuah produk itu dapat diproses atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Nah, sebaliknya pada perusahaan dapat mengandalkan pada outsourcing jauh menghadapi tantangan yang lebih besar, di mana mengamankan pengiriman memperoleh terkait dukungan yang teknis dan layanan, mengkoordinasi seluruh entitas yang saling melengkapi. Namun, dalam keadaan tertentu itu partisipasi klaster ini dapat menghambat inovasi. Maksudnya ini adalah ketika sebuah klaster itu berbagi pendekatan seragam untuk bersaing, semacam groupthink itu sering memperkuat perilaku utama, di mana menekankan sebuah ide-ide baru dan menciptakan kekuatan yang mencegah adopsi perbaikan. Selanjutnya adalah peran klaster dalam peningkatan formasi bisnis baru. Peran klaster dalam peningkatan formasi bisnis ini sering terjadi dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama itu adalah bujukan. Untuk masuk itu sering lebih besar di dalam klaster karena informasi yang tadi yang saya jelaskan itu lebih baik tentang peluangnya. Di mana keberadaan klaster ini menandakan sebuah peluang, adanya sebuah peluang. Individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster ini lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Setelah memiliki wawasan ini, orang-orang ini lebih siap meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Maka itu muncullah suatu formasi bisnis yang baru. Alasan yang kedua itu adalah berkaitan tentang peluang. Peluang yang dirasakan di lokasi klaster ini diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset, keterampilan input, dan staf yang dibutuhkan ini juga seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lain. Nah, meskipun pengusaha lokal itu kemungkinan masuk ke sebuah klaster, pengusaha yang berbasis di tempat lain itu juga sering pindah cepat atau lambat ke lokasi klaster yang tadi. Karena rintangan masuk yang lebih rendah yang sama menarik mereka. Seperti potensi untuk menciptakan lebih banyak nilai ekonomi dari ide dan keterampilan mereka, atau untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka yang baru akan muncul di mana perusahaan mapan yang berbasis di lokasi lain atau baik asing maupun domestik juga tertarik untuk mendirikan anak perusahaan di lokasi klaster. Kehadiran dari klaster yang didirikan tidak hanya menurunkan hambatan untuk masuk ke lokasi yang menghadapi perusahaan luar, tetapi juga mengurangi resiko yang dirasakan, terutama itu jika peserta klaster asing lainnya itu sudah ada. Ada juga banyak contoh perusahaan yang telah merelokasi seluruh unit bisnis ke lokasi klaster atau menunjuk anak perusahaan mereka yang berlokasi di sana sebagai kantor pusat regional atau dunia untuk lini bisnis. Selanjutnya, strategi ataupun kebijakan pembangunan regional dan peran pemerintah dalam teori klaster ini. Pembangunan regional yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Pada diagram alir di sebelah kiri ini merupakan strategi pembangunan regional menurut Porter. Yang mana yang pertama itu yang teratas adalah kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Maksudnya di sini adalah bagaimana sih keunikan keunggulan secara lokasi pada klaster tersebut, lokasi yang cocok untuk jenis aktivitas atau klaster itu seperti apa. Yang ketiga itu apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara ataupun regional. Selanjutnya,
Kembangkan kualitas unik yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain atau non-lokasi itu apa. Yang kedua itu apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Selanjutnya, capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Itu maksudnya adalah bagaimana sih kelemahan yang harus diatasi dan bagaimana sih capaian peliharaan keseimbangan dengan wilayah sekitarnya itu. Nah, dari ketiga di atas itu muncullah suatu prioritas, yaitu prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengembangkan klaster oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah stabilitas makroekonomi dan politik. Maksudnya di sini adalah bagaimana pengupayaan terhadap stabilitas ekonomi dan politik di suatu wilayah. Yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas ekonomi. Maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum itu melalui peningkatan yang berkualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga itu ada tetapkan aturan ekonomi mikro, yang dimana maksudnya di sini adalah secara keseluruhan itu dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat itu adalah kembangkan program. Kembangkan dan implementasikan program itu merupakan tindakan ekonomi yang positif, khas program ekonomi yang jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Selanjutnya, langkah yang kelima oleh pemerintah itu adalah bagaimana pemerintah ini memfasilitasi perkembangan dari klaster untuk meningkatkan dari si klaster yang tadi. Dan yang terakhir adalah dorongan dan pemberian insentif, di mana pemerintah di sini itu memberikan dorongan, memfasilitasi dan memberikan insentif agar muncul suatu tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Nah, di sini pendapat dari Porter itu bahwa Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukan pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah yang ada di lokasi klaster. Menurut Porter ini, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif itu harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki pada suatu wilayah. Selanjutnya adalah pengaruh pemerintah, swasta, dan perbedaan antara kebijakan industri dan klaster. Yang pertama itu pengaruh pemerintah dalam upgrading cluster, yang dimana pada diagram ini sudah saya sajikan, terdapat 4 konteks atau kondisi-kondisi tertentu dalam upgrading cluster. Yang pertama itu konteks strategi dan persaingan perusahaan. Konteks strategi dan persaingan perusahaan ini meliputi organisasi departemen-departemen pemerintah yang relevan di sekitar cluster. Yang kedua itu adalah fokus upaya untuk penarikan investasi asing di sekitar klaster. Yang ketiga itu adalah memfokuskan promosi ekspor di sekitar klaster. Dan yang keempat itu adalah mengeliminasi hambatan-hambatan yang terjadi terkait kompetisi lokal. Selanjutnya, kondisi-kondisi faktor input. Kondisi-kondisi faktor input ini merupakan yaitu langkah untuk menciptakan program pendidikan dan pelatihan spesialisasi. Yang kedua itu mendirikan upaya-upaya riset di universitas lokal pada teknologi yang terkait dengan klaster. Yang ketiga itu adalah dukungan pengumpulan dan kompilasi informasi yang spesifik terkait klaster. Yang keempat itu adalah meningkatkan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur spesialis lainnya. Selanjutnya, kondisi-kondisi permintaan. Kondisi-kondisi permintaan ini adalah
yaitu menciptakan aturan yang pro inovasi. Standar-standar yang mempengaruhi klaster itu seperti mengurangi ketidakpastian hukum, stimulasi produk dan teknologi baru, dan yang terakhir itu mendorong upgrading. Selanjutnya, sponsor pengujian mandiri, independent testing, sertifikasi produk, dan jasa penilaian untuk produk atau jasa klaster. Selanjutnya, kondisi permintaan yang terakhir itu adalah bertindak sebagai pembeli yang baik atau sophisticated yang membeli produk atau jasa klaster. Selanjutnya, pengaruh pemerintah dalam upgrading klaster yang terakhir itu adalah industri-industri terkait dan pendukung, di mana industri-industri terkait dan pendukung ini adalah sebagai sponsor forum yang mempertemukan para partisipan klaster secara bersama-sama. Yang kedua itu adalah upaya spesifik klaster untuk menarik para penyedia jasa dan supplier dari lokasi lain. Yang ketiga itu adalah mendirikan klaster berorientasi zona perdagangan bebas, industrial park, atau supplier park. Nah, selain dari pihak pemerintah, pengembangan klaster juga nggak lepas dari peran swasta. Menurut Porter itu pada tahun 2000, swasta itu perlu melakukan hal-hal yaitu yang pertama, memperbaiki kondisi faktor input, termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas, dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang sesuai dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Yang kedua itu adalah kerjasama pemerintah dan lembaga lokal. Maksudnya di sini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster, infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan, hubungan komunikasi satelit, dan laboratorium pengujian. Yang ketiga itu adalah mengembangkan jaringan informal. Maksudnya di sini adalah pengembangan jaringan informal atau asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif misalnya pusat penelitian bersama, laboratorium pengujian bersama yang memungkinkan berbagai biaya yang timbul. Sebelumnya itu kebijakan yang ada ataupun kebijakan ekonomi itu yang ada itu kan tadi adalah kebijakan industri, di mana kebijakan industri ini sudah bergeser, sudah tidak berlaku ataupun tidak mengalami keefektifan atau efisiensi terhadap peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Maka di sini saya kelompokkan apa sih perbedaan kebijakan industri dengan kebijakan klaster oleh Michael Porter. Nah, berdasarkan perspektif dari fokusnya, kebijakan industri ini berfokus kepada kebijakan industri pengembangan sektor industri secara keseluruhan. Sementara kebijakan klaster itu berfokus kepada pengembangan klaster industri tertentu. Yang kedua itu adalah perspektif dari lingkup kebijakannya. Kebijakan industri ini melibatkan banyak sektor industri yang berbeda. Artinya nggak ada pengelompokan dari sebagainya. Pada kebijakan klaster ini melibatkan sektor industri yang serupa atau terkait. Artinya di sini perbedaan kebijakan industri itu tidak berpatokan kepada apakah perusahaan tersebut itu berhubungan atau tidak. Sementara kebijakan klaster ini berfokus kepada apakah suatu perusahaan itu dapat berhubungan dan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya pada perspektif pendekatan, pada kebijakan industri ini mengadopsi pendekatan top-down. Sementara kebijakan klaster ini berfokus kepada menggunakan pendekatan bottom-up. Artinya di sini adalah berdasarkan perspektif pendekatannya itu, kebijakan industri ini mengadopsi pendekatan top-down di mana keputusannya itu berasal dari atas yang kemudian diturunkan ke bawah. Sementara kebijakan klaster ini pengambilan keputusannya itu berdasarkan dari sektor bawah dulu baru ke atas.
Selanjutnya, perspektif dari tujuannya. Kebijakan industri ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan. Sementara kebijakan klaster ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan klaster industri tertentu. Selanjutnya, perspektif instrumen kebijakan. Berdasarkan kebijakan industri ini melibatkan kebijakan makroekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Sementara kebijakan klaster ini lebih berfokus kepada pengembangan infrastruktur dan dukungan teknis untuk industri di dalam klasternya tersebut. Selanjutnya, karakteristik dan kritik klaster. Yang pertama itu, pada tahun 2000, Porter itu mencetuskan atau menyajikan karakteristik apa atau karakteristik umum inisiatif klaster yang sudah berhasil. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang daya saing. Nah, pemahaman daya saing ini adalah peran klaster dalam keunggulan kompetitif, bahwasanya daya saing ini berkaitan dengan produktivitas dan inovasi. Artinya bukan upah rendah, pajak rendah, atau mata uang yang devaluasi. Yang kedua itu adalah fokus menghilangkan hambatan, di mana fokus menghilangkan hambatan ini bertujuan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster. Yang ketiga itu ada struktur mencakup semua klaster. Maksudnya di sini adalah struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara, bagian, provinsi, atau nasional ini berinisiatif yang berhasil meliputi klaster tradisional seperti pertanian, pariwisata, dan bahkan klaster yang memiliki penurunan, termasuk juga yang baru muncul dan yang sudah mapan. Selanjutnya, keempat itu batas klaster yang sesuai. Batas-batas klaster ini harus mencerminkan dari realitas ekonomi yang terjadi sekarang dan belum tentu batas politik. Yang kelima itu ada keterlibatan peserta dan lembaga. Keterlibatan peserta klaster dan lembaga ini menginisiatifkan klaster harus mencakup perusahaan dari semua ukuran. Yang keenam itu adalah kepemimpinan dari sektor swasta. Kepemimpinan sektor swasta ini merupakan partisipasi aktif yang dipimpin oleh swasta yang berinisiatif dengan dikendalikan oleh pemerintah, akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain. Perusahaan ini biasanya dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan atau peluang dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, di mana membiarkan sektor swasta memimpin ini juga mengurangi dari unsur-unsur politik yang ikut campur agar tetap independen dari agenda politik partai, agar berlangsung program pengembangannya itu tetap berfokus pada peningkatan klaster dan saling berkesinambungan ataupun tidak terkait perubahan kepemimpinan politik yang terjadi. Selanjutnya itu adalah hubungan personal. Karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil itu adalah perhatian yang dekat dengan hubungan personal, hubungan pribadi yang memfasilitasi relasi, menumbuhkan komunikasi terbuka, dan membangun rasa saling percaya. Selanjutnya itu ada visi menuju tindakan. Dari visi menuju tindakan, inisiatif klaster harus dimotivasi oleh keinginan bersama untuk mencapai hasil yang baik, tidak didorong oleh lembaga akademis, lembaga think tank, atau lembaga pemerintah. Diagnosis dan visi yang luas untuk masa depan harus dikombinasikan dengan langkah-langkah ataupun tindakan yang nyata. Peran dari senior atau senior campaign atau orang-orang yang berpengalaman sukses yang kuat dibutuhkan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu juga kepemimpinan wirausaha dan keterlibatan para pemimpin opini juga berperan penting dalam keberhasilan klaster. Yang terakhir itu adalah pelembagaan. Pelembagaan ini adalah peningkatan klaster, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan
suatu lembaga konsep hubungan dan keterkaitan di antara para pihak di sektor swasta, asosiasi, perdagangan baru atau yang direvitalisasi, sering mengambil peran utama dalam peningkatan suatu klaster yang berkelanjutan. Dalam pemerintahan ini, peningkatan klaster dapat dilembagakan dengan mengatur lembaga pemerintah dengan tepat, dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan statistik ekonomi, dan dengan mengendalikan struktur dan keanggotaan kelompok penasihat bisnis. Selanjutnya itu ada beberapa kritik tentang teori klaster ini oleh para peneliti atau orang-orang penting terhadap keunggulan kompetitif. Yang pertama itu pada tahun 1997 itu O'Donnell itu mengkritik tentang teori klaster ini bahwasanya adanya ketidakjelasan apa dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Selanjutnya pada tahun 2003 itu Martin dan Sunley itu mengkritik bahwasanya klaster ini sebagai konsep yang kacau, skala dan level di mana klaster itu membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum tentu ditentukan itu dengan jelas. Selanjutnya itu pada tahun 2005, Bristow itu juga mengkritik terhadap peningkatan produktivitas yang dianggap itu dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Serta di sini juga hanya sebagai perwakilan dari kritik-kritik tentang klaster. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengejaan maupun kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.